Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Hari Buruh, Bupati Kutai Timur langsung turun ke jalan. Kaltim capai rekor baru pertambahan per hari jumlah pasien positif corona. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, May Day atau Hari Buruh diperingati dengan cara berdemonstrasi oleh para karyawan perusahaan, tapi pada tahun ini dalam suasana COVID-19, Bupati Kutai Timur Ismunandar yang langsung turun ke jalan. Inilah aksi memperingati May Day di Sangatta, Kutai Timur, di bawah terik matahari dan suasana menjalankan puasa bulan Ramadan. Bupati Kutai Timur rela turun ke jalan. Aksi Bupati Kutim Ismunandar didukung Serikat Buruh dari PT Kaltim Primakul. Jika pada tahun-tahun sebelumnya peringatan May Day dilakukan dengan cara unjuk rasa, tahun ini berbeda. Bupati bersama jajaran Serikat Buruh mengisinya dengan membagikan masker kepada para pengendara di Kota Sangatta. Momen peringatan besar para buruh Jumat 1 Mei 2020 itu diikuti juga Wakil Bupati Kasmidi Bulang, unsur FKPD seperti Kapolres Kutim dan Lanal Sangatta, termasuk dari KPC General Manager External Affairs and Sustainable Development atau ISD, Wawan Setiawan, General Manager Human Resource Hudori, Manager External Relation Yordan Ampung, dan karyawan lainnya. Rangkaian ini juga rangkaian dari sekian banyak bantuan yang kita coba rancang sampai bulan Juli, karena kita prediksi bahwa COVID ini tidak akan 1-2 bulan ke depan. Ada beberapa prediksi yang mengatakan bisa sampai Juli, bisa September, atau bahkan sampai Desember di tahun ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai upaya untuk bagaimana turut berperan serta dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Jadi bantuan kita meliputi ada APD, ada ventilator, kemudian ada bantuan sosial, ada rapid test yang kita sedang tunggu 8.000 buah, sehingga mudah-mudahan 8.000 buah ini juga ikut membantu memastikan apakah memang di Kutim ini penyebaran terjadi atau tidak. Data penyebaran virus di Kutai Timur per hari Jumat 1 Mei 2020, pasien yang terkonfirmasi positif ada 20 orang dan 10 lainnya menunggu hasil swab. 2 orang dinyatakan sembuh, sementara total pasien dalam pengawasan ada 37 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha agar pandemi COVID-19 tidak berdampak terlalu jauh terhadap pertumbuhan ekonomi. Walau diakui terjadi kontraksi pada APBD Kaltim, namun Pemprov Kaltim merasa yakin jika dimanage dengan tepat program recovery tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Beduang Etam bisa antara 3,5 sampai 4,5%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami pasang surut yang unik. Sempat mengalami minus ketika sektor batubara jatuh disebabkan harga pasaran internasional yang ambruk, namun bangkit lagi di atas 5,4% pada tahun 2019. Tahun 2020, goncangan ekonomi di Kalimantan Timur terjadi lagi. Kali ini penyebabnya adalah COVID-19. Pandemi yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan perekonomian di seantero dunia juga jatuh. Di Provinsi Kalimantan Timur, menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani, diperkirakan mengalami penurunan. Namun, Pemprov berusaha agar kontraksi yang terjadi tidak begitu parah. Dampak dari COVID-19 ini ternyata cukup luar biasa ya, menyeluruh tidak hanya Indonesia, dunia, apalagi kita di Kalimantan Timur. Dan termasuk nanti ekonomi yang sudah bangkit di 2019 akan mengalami juga revisi dan penurunan
tapi kita harapkan kontraksinya tidak terlalu dalam, ya. Kemungkinan kita kisarannya kalau ini bisa selesaikan di tahun 2020 ini COVID misalnya lebih awal dari akhir tahun, maka 2021 dengan recovery yang tepat kemungkinan kita kisarannya bisa sampai antara 3,5 sampai 4,5, ya. Pandemi COVID-19 diakui Pemprov Kaltim mengguncang semua usaha, sehingga untuk memulihkan kembali kepada posisi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sudah mulai membaik tahun 2019 lalu, dibutuhkan strategi recovery, di antaranya dengan menurunkan stimulan kepada pelaku usaha. Ya, hampir semua bidang, ya. Hampir semua bidang ini akibat dari COVID ini semuanya mengalami penurunan, ya. Aktivitas industri, aktivitas perekonomian bidang industri, di bidang jasa, ya, itu mengalami gangguan sehingga terjadi perlambatan-perlambatan. Bahkan memang ada dampaknya yang sudah mulai terasa, adanya pemutusan hubungan kerja, ya, adanya karyawan yang dirumahkan, kemudian adanya penurunan pendapatan dari masyarakat ekonomi yang non formal, ya. Data APBD Kaltim setelah dilakukan perubahan untuk penanggulangan COVID-19 dengan menyiapkan 500 miliar rupiah. Pendapatan juga diperkirakan akan menurun sekitar 3 triliun rupiah, sehingga APBD tinggal berkisar 8 sampai 9 triliun rupiah. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Setelah kematian seorang remaja perempuan di Samarinda dan dikuburkan dengan prosesi protokol COVID-19, jumlah orang meninggal terkonfirmasi reaktif berdasarkan rapid test bertambah lagi. Kini, 3 orang pasien yang telah diisolasi dilaporkan tutup usia. Berita duka dilaporkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak. 3 orang pasien yang sebelumnya telah diperiksa menggunakan rapid test dan hasilnya reaktif meninggal dunia saat berada dalam perawatan di ruang isolasi. Kami menambahkan kasus meninggal yang dilaporkan pada hari ini, yaitu pertama dari Kutai Timur. Itu wanita 59 tahun yang merupakan ODP yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur dengan riwayat berobat 19 sampai 26 April rawat inap di Wahau, dan tanggal 29 April dirujuk ke Rumah Sakit Kudungga dengan keluhan nyeri kepala dengan komorbid hipertensi, dan tanggal 30 April dilakukan rapid test dengan hasil reaktif, namun kondisi pasien semakin memburuk dan dilaporkan meninggal. Pasien kedua, 1 orang dari Kutai Kartanegara, seorang lelaki berusia 34 tahun, merupakan pasien yang dirawat sejak tanggal 11 hingga 17 April di RS Hermina Samarinda. Pada tanggal 18 April dirawat kembali dengan keluhan sesak napas. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test pada tanggal 28 April 2020 dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan isolasi, kondisinya kemudian memburuk dan dilaporkan meninggal. Sementara pasien ketiga yang meninggal dunia, seorang wanita berusia 47 tahun, merupakan PDP yang ditetapkan oleh DPJP dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan keluhan batuk, sesak napas, memiliki gambaran pneumonia berat, serta memiliki komorbid penyakit TBC, hipertensi, dan imunodefisiensi. Pasien dirawat di RSUD Kanujoso Jatiwibowo sejak 1 Mei 2020, namun kondisi pasien memburuk dan dilaporkan meninggal pada hari Sabtu 2 Mei 2020. Menurut Andi Muhammad Ishak, saat ini kondisinya sudah berbeda. Indikasi adanya penyebaran virus secara transmisi lokal membuat kemungkinan di sekitar kita sudah ada yang terpapar virus, sehingga diperlukan kewaspadaan dan disiplin setiap warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Kewaspadaan, karena kita sekarang tidak bisa lagi membedakan pasien-pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan pada kita ini, apakah memang betul-betul terbebas dari COVID atau justru malah sudah membawa virus COVID itu tanpa sengaja. Tim Kaltim TV melaporkan.
Lonjakan secara drastis terjadi di Kalimantan Timur. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona mengalami kenaikan sebanyak 18 orang. Ini menjadi rekor tertinggi sejak pertama kali diumumkan pasien terkonfirmasi positif di benua Etam. Prediksi itu nampaknya benar-benar akan terjadi. Seperti diperkirakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, masa puncak pandemi COVID-19 di benua Etam bakal ada sekitar 400 hingga 500 pasien positif. Setelah itu, kurva akan menurun. Jika anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan masyarakat, maka awal bulan Juni diprediksi semua akan berjalan normal kembali. Analisa dari Dinas Kesehatan tersebut mulai menunjukkan kebenarannya. Sampai 2 Mei 2020 sudah terjadi lonjakan jumlah pasien positif terpapar virus corona sebanyak 18 kasus. Ini menjadi rekor tertinggi sepanjang 1,5 bulan terakhir sejak diumumkannya kasus pertama warga Kaltim yang terinfeksi virus corona. Selanjutnya kami ingin menyampaikan penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Mei sebanyak 18 kasus sebagai berikut. Sebanyak 18 kasus baru yang dinyatakan positif, sebarannya adalah 10 kasus di Kutai Kartanegara, 6 kasus di Samarinda, 1 kasus di Kutai Timur, 1 kasus di Kutai Barat. Kabar mengejutkan lainnya, dari 16 pasien baru yang dinyatakan positif tersebut, 15 diantaranya adalah terkait dengan klaster keagamaan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 14 adalah peserta ijtima keagamaan di Goa, sedangkan yang 1 orang memiliki kontak erat dengan pasien positif klaster Goa. Jadi hingga saat ini, perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Kalimantan Timur yang terkonfirmasi positif ada sebanyak 154, yang sembuh ada 13, dan meninggal ada 1. Andi Muhammad Ishak mengatakan saat ini setidaknya sudah ada 7 klaster yang harus diwaspadai dan menjadi bahan pelacakan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim. 1 klaster yang paling tinggi jumlah korban tertular adalah peserta ijtima Goa, tapi ada juga klaster Magetan yang perlu diwaspadai. Memperhatikan kondisi yang ada sekarang, maka semakin berat dan semakin kompleks terjadi di Kalimantan Timur. Jadi kita selain masih dihadapkan dengan adanya kasus klaster, ya bahkan sekarang sudah bertambah dengan klaster Magetan, berarti ada sekitar 7 klaster di Kalimantan Timur yang harus masih kita lakukan tracing, dan baru 1 klaster yang sudah tuntas yaitu klaster KPU, dan klaster lain masih belum selesai, masih ada yang dalam proses penyembuhan, yaitu klaster Bogor masih ada 1 dalam proses, kemudian Sinode juga masih ada 1 dalam proses, dan klaster Jepang masih ada 3, dan juga klaster Tasikmalaya masih ada 3, dan klaster Goa masih cukup banyak dan terus bertambah saat ini, dan ditambah juga dengan sekarang adalah klaster Magetan. Nah, yang penting juga kita sadari bahwa selain klaster, kita juga dihadapkan kepada sudah terjadinya juga penularan COVID-19 ini akibat transmisi lokal. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang terindikasi memasuki tahap penyebaran virus transmisi lokal. Daerah-daerah itu adalah Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Mungkin ada yang belum memahami apa itu transmisi lokal. Secara sederhana, istilah transmisi lokal adalah sistem penularan pasien positif COVID-19 dari klaster luar daerah dan telah menulari warga setempat.
Kemudian, warga yang positif COVID-19 itu akan menulari warga yang lainnya. Di Kalimantan Timur, transmisi lokal sudah terindikasi terjadi di 6 daerah. Temuan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyebut ada 17 kasus pada 6 daerah terindikasi pasiennya menerima penularan dari pasien positif di dekatnya. Bagaimana yang kita lihat dan kita amati yang ada sekarang, sampai saat ini dari hasil terkonfirmasi positif itu sudah ada 6 kabupaten kota yang terindikasi terjadi transmisi lokal. Meskipun umumnya masih transmisi di lini pertama, yaitu adalah lingkup keluarga yang ada dalam rumah. Yaitu ada pertama dari Balikpapan, kemudian Kabupaten PPU, dan juga kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini semua sudah menunjukkan adanya indikasi penularan secara lokal, meskipun masih dalam tahap lini 1 di lingkungan keluarga. Meski masih di lini pertama atau orang terdekat dari pasien pertama yang tertular, bukan tidak mungkin pergerakan orang yang telah tertular itu sudah meluas. Dinas Kesehatan menyebut banyak juga ditemukan pasien tanpa gejala atau OTG. Dari sekian banyak kasus, hingga saat ini memang bahwa kasus-kasus yang transmisi lokal nih potensi terjadi, dan kita juga harus waspada terhadap orang tanpa gejala maupun orang dalam pemantauan. Karena dari hasil yang ada sekarang hingga saat ini ada 19 orang dalam pemantauan yang sudah terkonfirmasi positif, dan juga ada 17 orang atau sekitar 11% yang orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif. Dan selebihnya ada sekitar 118 orang atau sekitar 77% itu adalah pasien dalam pengawasan. Nah, fenomena ini memberikan isyarat agar warga di Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan, tetap membatasi pergerakan di luar rumah, memakai masker dan sering cuci tangan. Dan yang terpenting, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sito Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi BKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan pandemi virus corona, proyek Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur seolah ikut terhenti. Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, rencana itu jalan terus. Tidak ada rencana pemerintah membatalkan proyek Ibu Kota Negara yang baru. Hal itu diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR Selasa 21 April 2020. Rapat secara virtual membahas soal anggaran penanganan COVID-19. Ikut dalam rapat virtual itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Luhut mengatakan dia dihubungi oleh Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Muhammad bin Zaid. Mereka menanyakan kelanjutan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF, yaitu sebuah instrumen keuangan yang dibentuk antara lain untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Menurut Luhut, proyek Ibu Kota Negara Baru masih menarik bagi investor, hanya saja pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. SWF merupakan badan pengelola investasi negara yang akan diperuntukkan khusus untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara Baru. Selain Uni Emirat Arab, International Development Finance Corporation atau IDFC, SoftBank dan Javan Bank for International Cooperation atau JBIC juga tertarik berinvestasi di Indonesia melalui SWF. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota pada tahun 2020 ini. Selain karena pandemi corona, payung hukum pembangunan ibu kota baru juga belum tersedia. Tim Kaltim TV melaporkan. Anaknya itu tetap aja
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Situasi pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur memasuki babak baru, yakni ditemukannya 17 pasien yang diduga tertular dari transmisi lokal. Data temuan itu memberi pesan sudah terjadinya penularan antar warga dan mengancam kita semua. Wali Kota Samarinda Syahriyaang mulai hari Senin 4 Mei 2020 akan memperketat 5 pintu masuk Kota Samarinda. Jika ada warga luar kota ingin masuk Kota Samarinda tanpa tujuan jelas, akan langsung dipulangkan. 5 pintu yang dijaga ketat adalah Jalan Provinsi Samarinda Balikpapan, Jalan Lojanan ke Tenggarong, Jalan Tol, Jalan menuju Sanga-Sanga, dan Jalan ke Bontang. Hari Senin kita mulai menjaga. Kalau ada orang mau lewat Samarinda, karena kita ada di tengah-tengah kota dan tidak jelas, kita kembalikan. Program pengawasan arus keluar masuk kota itu dipadukan dengan operasi ketupat Polri yang digelar setiap menjelang Idul Fitri. Koordinasi dengan Kapolresta sudah mendapat kesamaan persepsi bahwa masyarakat sebaiknya tinggal di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Kita kerjasama dengan kepolisian karena ini kan ada juga kebijakan dari Polri, operasi ketupat ya. Nah, operasi ketupat ini kita gandengkan dengan tim gugus sehingga operasi ketupat ini sebagaimana yang biasanya itu tentang kelengkapan tentang arus lalu lintas, hubungannya juga dengan jadi COVID-19 ini dihubungkan juga dengan operasi ketupat. Nah, kemarin sudah ada rapat di Polres. Saya terima kasih juga sama Kapolres yang mengingatkan itu, memang kebijakan nasional seperti itu. Tapi yang menjadi harapan saya, bagaimanapun tim pencegahan kita di lapangan berbuat turun terus 24 jam tanpa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu tidak akan berarti apa-apa. Cuma jadi capek. Nah, mereka juga manusia biasa. Capek. Jadi makanya oleh sebab itu selalu saya katakan, adik-adik media ingatkan terus. Apa juga malam-malam jam 1, jam 2 masih keluyuran, masih ini kan ada relevansinya dengan kegiatan aktivitas. Di Samarinda per hari Jumat 1 Mei 2020, jumlah pasien positif terinfeksi virus corona ada 19 orang dengan 50 pasien isolasi lainnya masih menunggu hasil swab laboratorium. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.